Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Robun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari textbook base topik bagian kedua, yaitu di bab 32 ya Robun. Di bab 32 ini pembahasannya adalah tentang Wesa Sisol Iyong. Jadi kata Wesa itu perusahaan, kata Sisol itu fasilitas, terus kata Iyong itu adalah menggunakan. Ya, jadi ini kita artikan penggunaan atau menggunakan fasilitas perusahaan. Ya, oke. Ini kosakata yang belakangnya iyong ya, yong ini ya. Jadi ada sayongata, ada iyongata, ada pukyongata, ada cakyongata. Ini banyak yang menanyakan ya, Mas, perbedaannya sayongata dengan iyongata itu apa? Jadi kalau sayongata itu ya, saya besarkan coba. Ya, ini perbedaannya kalau sayongata itu adalah menggunakan alat ya Irbun, menggunakan alat untuk bekerja. Misalnya kalian menggunakan pensil untuk bekerja atau menulis, menggunakan komputer untuk bekerja atau menggunakan komputer untuk menggambar, lalu menggunakan palu untuk memalu gitu ya. Jadi itu memakai kata sayongata. Jadi kesimpulannya kalau sayongata itu artinya adalah menggunakan suatu alat ya. Jadi sayongata itu menggunakan suatu alat. Kalau iyongata itu adalah menggunakan jasa. Ya, kalau menggunakan jasa, menggunakan sistem atau menggunakan fasilitas itu kalian menggunakan iyongata. Jadi misalnya menggunakan jasa JNT, yaitu kalian bisa menggunakan kata iyongata. Menggunakan internet ya, menggunakan jasa transfer online, ya itu bisa menggunakan kata iyongata dan lain-lain. Menggunakan fasilitas ya, contohnya kayak ini tadi ya, menggunakan fasilitas perusahaan itu juga bisa juga memakai iyongata. Kalau pukyongata itu menggunakan tapi cenderung ke mengkonsumsi ya. Jadi kalau pukyongata itu mengkonsumsi, jadi kebanyakan dipakai dalam kata obat ya, mengkonsumsi obat itu dengan memakai kata pukyongata. Terus kalau cakyongata itu adalah mengenakan, ini cenderung artinya adalah mengenakan sesuatu yang di badan, misalnya sepatu, helm, rompi ya, terus sepatu pengaman, helm pelindung, terus memakai masker pengaman dan lain-lain, itu adalah memakai kata cakyongata. Dari sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Ntar saya kecilkan ulang. Ya, ini ada percakapan antara dua orang ya walaupun ada wanita dan dua orang wanita ya, maksudnya itu 기숙사는 불편하지요. Jadi 기숙사 itu asrama, asrama itu tidak nyaman kan ya, jadi tinggal di asrama itu tidak nyaman kan. 불편하지는 않지만, jadi ini kata jian itu adalah bukannya, jadi bukannya tidak nyaman sih ya, bukannya tidak nyaman sih, akan tetapi 지켜야 되는 규칙이 있어요. Akan tetapi ada tata tertib atau ada peraturan yang harus ditaati. 기숙사에서는 di asrama 여러 사람이 함께 생활하잖아요. Jadi di asrama itu bukankah hidup bersama-sama beberapa orang ya, seperti itu, atau diartikan di asrama itu bukankah beberapa orang itu tinggal bersama-sama kan, gitu loh maksudnya itu. Terus tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuk canayo yang diartikan adalah bukankah, atau kita bisa juga artikan seperti yang kamu tahu ya. Jadi kalau ini kata sifat ya, kata sifat atau kata kerja belakangnya itu canayo ya, ini kita artikan sebagai seperti yang kamu tahu, atau bisa juga kita artikan bukankah, itu aja ya. Kalau saya lebih sukanya saya artikan sebagai bukankah ini ya, bukankah. Terus ada kata kerja ditambah kata ao nukta. Jadi kalau ada kata kerja ditambah kata nukta, nukta itu artinya adalah meletakkan ya Yorpun ya, meletakkan. Kalau duda itu menaruh. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata nukta, meletakkan atau menaruh, itu artinya itu adalah suatu kegiatan yang sudah selesai dan hasilnya itu masih berlangsung ya. Daripada kalian bingung ya, itu kita artikan itu adalah melakukan sesuatu titik dan membiarkannya, gitu lihat artinya itu. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah bentuknya 기숙사 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan asrama. Terus kunesikta kualian owi, jadi kosakata yang berkaitan dengan kantin. Terus munawa jongbol, informasi dan budayanya itu adalah tentang sane kuyung sisal sayung kucik ya, sucik ya. Jadi tata tertib yang digunakan
atau tata tertib penggunaan fasilitas umum di dalam perusahaan. Target pembelajarannya adalah kisuksa sisolwa QCKT malal suita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang peraturan dan fasilitas asrama. Terus kune siktangi yonge te malal suita, kita bisa dituntut untuk bisa mengatakan atau berbicara tentang iong, itu penggunaan kantin ya, penggunaan kantin dalam perusahaan ini. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya, yang kosakata ini ya Yarabun. Ohwi kosakata. Bentar saya ganti merah. Ohwi kosakata. Kisuksa kualian ohwi, jadi kosakata yang berkaitan dengan asrama. Yang pertama ada bang itu kamar, kata puktu itu lorong. Terus ada ketan itu tangga. Jadi tangga yang di gedung ini namanya adalah ketan ya. Tapi kalau tangga yang untuk naik pohon seperti ini ya, yang modelnya kayak gini itu gambar apa? Ini adalah sadari. Namanya itu sadari. Kalian harus tahu ya, sadari. Ya, ini adalah sadari, itu tangga yang untuk naik pohon ini sadari. Kalau tangga yang di gedung kayak gini itu ya, ini namanya adalah kedan. Terus ada culipmun, itu adalah pintu keluar masuk. Terus ada kata setaksil, ruang mencuci pakaian. Terus ada syawosil, kamar mandi. Curisil, itu dapur ya, atau ruang memasak ya. Kata kungyong itu adalah rapat umum. Sorry, ruang umum, kok rapat umum ya, ruang umum. Terus ini ada kuali, ini itu adalah pengelola. Kata kyuchikal kita itu adalah mentaati peraturan. Kalau kyuchikal kita itu adalah melanggar aturan. Taren itu yang berbeda. Kalau tareta itu berbeda ya. Kalau tareta itu berbeda. Kalau taren itu berarti yang berbeda. Kalau Teriauta itu adalah membawa seseorang. Jadi membawa seseorang. Kata hunja itu sendirian. Sekarang kita lanjutkan ya Yorobun, gerimul buku. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian bingkane almacen tanere seseo. Kata seda ini bisa diartikan menggunakan, bisa diartikan menulis ya. Kita pakai arti yang menulis saja ya Yorobun ya. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian tulislah kata yang benar pada binggan. Binggan itu yang kolom kosong ini ya Yorobun ya. Ini sudah saya kerjakan untuk mempersingkat waktu, karena kalau saya menulis pakai mouse itu lama ya. Jadi kita tulis saja dulu ya. Nomor 1, kisuksa, kalau ada di materi kita, kalau ada gambar seperti ini kan sudah jelas ya, ini adalah puktu. Puktu itu adalah lorong. Kisuksa puktu eso sikerapke total jimaseo. Kalau ada kata jimaseo itu artinya adalah jangan ya, ini larangan. Jadi janganlah, kata total itu adalah berbicara keras. Janganlah berbicara keras, ke artinya ada secara sikrop tak berisik. Janganlah berbicara keras secara berisik di lorong asrama. Seperti itu. Nomor 2, oke. Munjeka ismeon ya, munje itu adalah masalah ya Yorobun, atau ada kendala ya. Jadi jika ada masalah, kualin hante iyaki haseo. Jadi iyaki hata itu bercerita, kalau iyaki haseo berarti berceritalah, hante itu kepada, kualin adalah pengelola. Nomor 3, jurisil itu adalah ruang untuk memasak ya, ruang memasak. Ini sudah saya artikan. Jurisil에서 요리한 후에 깨끗하게 정리하세요. Jadi kata en hue itu kalau ada kata kerja belakangnya ada kata en hue, itu artinya adalah setelah ya Yorobun ya. Kalian harus paham. Jadi ini artinya adalah setelah memasak di ruang memasak gitu ya. Kalau jongri hata itu merapikan. Kalau jongri hasil berarti rapikanlah. Rapikanlah ke secara bersih itu ya. Rapikanlah secara bersih atau bersihkanlah secara bersih. Nomor 4, ketan. Kalau ada gambar seperti ini, ingat ya, kalau ada gambar seperti ini adalah ketan. Ketan itu adalah tangga yang di gedung ya pun. Kalau ini, kalau tangga yang untuk memanjat pohon ini namanya adalah sadari. Kalian harus tahu bedanya ya, sadari sama ketan. Ini sadari untuk memanjat pohon ini. Kalau ketan itu tangga yang di gedung. Ketan에서 담배를 피우지 마세요. Kalau 담배를 피우다, piu itu adalah menghisap ya. Kalau piu지 마세요 berarti janganlah, ini larangan ya. Janganlah menghisap rokok di ketan, di tangga gedung ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 1 ini ya Yorobun, yang ada di bab 32 ini. Jadi tata bahasa yang kita pelajari adalah bentuk chanayo. Jadi pola kalimat bentuk chanayo ini itu biasanya melekat pada kata kerja, bisa juga melekat pada kata sifat.
ya, yang artinya itu adalah seperti ini ya. Jadi canayo itu digunakan untuk menempelkan kata kerja dan kata sifat untuk mengatakan seolah-olah orang yang mengatakan apa yang mereka pikir pasti mereka ketahui, gitu ya. Jadi itu panjangnya itu seperti itu ya. Jadi kita simpulkan saja. Jadi kalau belajar bahasa itu nggak usah terlalu bertele-tele ya, kita ambil kesimpulannya aja. Jadi kalau ada kata sifat atau kata kerja itu belakangnya ada kata canayo ya, itu kesimpulannya artinya itu adalah bukankah ya, atau bisa juga kita artikan itu seperti yang kamu ketahui atau seperti yang Anda ketahui, gitu ya. Jadi contohnya itu seperti ini, contoh kalimatnya misalnya 밤에는 세탁기를 돌리지 마세요. Ya, pada malam hari ya, jimaseo itu janganlah ya, janganlah memutar mesin cuci, atau pada malam hari itu janganlah, tulita bisa diartikan memutar, bisa diartikan menghidupkan ya, menghidupkan mesin cuci ya. Janganlah menghidupkan mesin cuci. Sikerap canayo, bukankah itu sangatlah berisik ya, seperti yang Anda ketahui itu sangatlah berisik, gitu ya maksudnya itu. Contoh kalimat bawahnya jom ita nakal kayo. Kalau ada kata el kayo itu artinya adalah bagaimana kalau, atau ini menyebutkan suatu nasihat atau saran ya. Kita simpel aja artinya adalah bagaimana kalau ada kata el kayo itu. Bagaimana kalau kita pergi keluar nanti sedikit, maksudnya itu apa? Bagaimana kalau kita keluar itu tunggu sebentar lagi gitu ya, sedikit nanti maksudnya itu sebentar lagi. Ya, taken sikanenen pada jam ya, pada jam pulang kerja seperti ini ya. Sarami mancanayo, bukankah itu orangnya sangat banyak ya, bukankah banyak orang, atau kita artikan pada jam pulang kerja seperti ini, seperti yang kamu tahu kan, orangnya itu pasti banyak gitu loh. Jadi canayo bisa diartikan seperti yang kamu tahu atau bukankah. Terus ini panjang nih an puisineo ya, puita itu adalah terlihat atau kelihatan. Kalau an puita berarti tidak kelihatan. Jadi panjang nim ini adalah, anggap aja itu Pak Mandor gitu aja ya. Jadi panjang nim itu ketua regu atau ketua kelompok. Jadi Bapak ketua kelompok atau Bapak panjang nim itu tidak kelihatan ya, ya Bapak. Kalau sini apa? Sini ini adalah untuk mempersopan ini ya, mempersopan kata kerja di depannya. Jadi buita itu kelihatan, kalau buisita itu adalah kelihatan tapi dalam bentuk sopan atau bentuk sopan atau bentuk honorofik ya. Jadi panjang nimi an puisineo, jadi Pak panjang nim atau Pak ketua regu itu tidak kelihatan ya gitu. Aka cangkoy kasyot canayo, ya, tadi kata canayo itu bukankah ya, tadi bukankah kata pergi. Kalau kasih menjadi kasyo, itu menjadi pergi dalam bentuk honorofik ya, kasita. Kasita itu pergi dalam bentuk honorofik. Kasita ini menjadi kasyoyo. Kasyoyo seperti ini. Ya, kasyoyo ini kalau masih dalam bentuk mentah, kalau kasyoyo ini sudah dalam bentuk you, bentuk informal. Jadi kalau kasyot berarti telah pergi dalam bentuk honorofik ya. Jadi tadi bukankah telah pergi ke gudang gitu ya. Tadi bukankah telah pergi ke gudang gitu loh ya maksudnya itu. Sekarang ini ya 여러분, ya ini simpel aja, nggak usah terlalu bertele-tele ini. Ini contoh lainnya, ini 늦으면 ya, 늦으면 itu adalah jika terlambat. 전화해야 되잖아요. canayo itu bukankah ya. Jika terlambat bukankah harus menelpon kan gitu ya. Jika terlambat bukankah harus menelpon? 네 맞아요. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya 여러분. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Jadi pilihlah hal yang benar, 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimatnya. Jadi ini ya 여러분 ya, cara merangkainya ini ya bentuk canayo atau bentuk bukankah ini adalah seperti ini ya. Jadi kata kerja yang akhirnya da ya, jadi kata kerja yang masih dasar ya, kata kerja dasar atau kata sifat dasar belakangnya ta ya. Itu kalau merubah dalam bentuk canayo atau bentuk bukankah itu tinggal gini ya, danya ini dicoret terus ditambah kata canayo. Contohnya seperti ini. Manta berarti man, danya dibuang ditambah kata canayo, man canayo. Cupta, cup terus danya dibuang ditambah kata canayo, cup canayo, artinya adalah bukankah dingin. Kalau ini manta banyak, kalau man canayo bukankah banyak gitu ya. Terus kata bulta, jadi bul danya dibuang ditambah kata bul canayo, bukankah berhembus. Kata culken hata itu berangkat, kalau culken ha
danya dibuang ditambah kata canayo. 출근하 canayo. Jadi artinya adalah bukankah berangkat kerja gitu ya maksudnya itu. Cara merangkainya seperti itu ya Yorobun ya, simple ya, tinggal danya dibuang terus ditambah kata canayo di belakangnya. Itu artinya adalah bukankah ya, atau seperti yang Anda ketahui. Oke, kita langsung aja yang nomor 1. Ini sudah saya tulis ya, karena untuk mempersingkat waktu, karena ini pola kalimatnya panjang-panjang ya. Jadi kalau nggak saya tulis nanti memakan waktu, karena menulis pakai mouse tuh nggak bisa lancar ya. Oke, langsung aja nomor 1. 음식을 더 준비해야 돼요. jadi 음식을 더 준비해야 돼요. jadi harus ya 돼요 artinya adalah harus mempersiapkan itu lebih ya makanannya. jadi harus mempersiapkan lebih makanannya itu. 오늘은 손님이 많잖아요. 많아요 artinya adalah bukankah 오늘은 hari ini tamunya banyak gitu ya maksudnya itu. Bukankah hari ini tamunya banyak? Oke, nomor 2, 옷을 따뜻하게 입으세요. jadi kalau ada kata ibta itu adalah memakai baju ya, memakai baju, memakai celana, memakai yang di badan itu dengan kata ibta itu adalah memakai. Kalau ib으세요 berarti pakailah ya. Jadi pakailah itu secara, pakailah secara hangat baju, atau pakailah baju secara hangat gitu ya. 날씨가 춥잖아요. jadi canayo itu artinya adalah bukankah cuacanya dingin gitu ya. Terus nomor 3, 창문 좀 닫아주세요. jadi 창문 좀 닫아주세요. jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata juseo, itu artinya apa? Artinya itu adalah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lainnya. Daripada kalian pusing, kita artikan itu adalah saya mohon untuk ya. Jadi kata kerja ditambah kata juseo artinya adalah saya mohon untuk. Saya mohon untuk menutup ya, menutup. Cum itu diartikan sedikit ya, tapi kalau ada kata com ini bisa juga diartikan ini memperhalus kalimat di depannya, jadi nggak usah kita artikan ya. Jadi saya mohon untuk menutup jendelanya. 바람이 많이 불잖아요. bukankah anginnya itu banyak berhembus ya, maksudnya bukankah anginnya itu berhembus kencang gitu ya. Nomor 4, 얼른 쉬세요. jadi 얼른 itu segera, 쉬세요 istirahat. Kalau 쉬다 itu istirahat, kalau 쉬세요 berarti istirahatlah. jadi istirahatlah segera. ya istirahatlah segera. 아침 일찍 출근하잖아요. jadi berasal dari kata 출근하다 ya, 출근하다 terus danya dibuang, jadi 출근하잖아요. jadi 잖아요 bukankah pagi nanti itu kamu akan berangkat kerja lebih awal gitu ya maksudnya itu. Paham ya Yorobun ya? Jadi 얼른 쉬시오, istirahatlah segera. Bukankah pagi nanti kamu akan berangkat kerja lebih awal gitu. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ya Yorobun. 보기와 같이 대화를 완성하세요. jadi sempurnakanlah 대화 percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya. 방에서 요리해도 돼요. apakah boleh juga memasak di kamar? Seperti itu ya. Terus ini nanti pola kalimat yang ini nanti dirubah ke dalam bentuk canayo. 안 돼요, tidak boleh. 공용 조리실이 있잖아요. jadi canayo itu bukankah ya, bukankah ada ini ya, ruang memasak umum atau dapur umum ya, bukankah ada dapur umum gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini. Ini gambar apa ini? Ini ada, coba. yang nomor 1 mari kita bahas. 쓰레기를 복도에 잠깐 놓아도 되지요? seperti itu ya. jadi boleh juga meletakkan sebentar ke lorong seregi itu sampahnya kan ya, maksudnya itu apakah boleh juga meletakkan sebentar ke lorong sampahnya kan, atau boleh juga meletakkan sampah sebentar ke lorong kan gitu ya. 안 돼요, tidak boleh pakai 쓰레기통 있잖아요. jadi tidak boleh. 잖아요 itu bukankah di luar itu ada tong sampah gitu ya, bukankah di luar itu ada tong sampah, jadi nggak boleh. Bukankah di luar itu ada tong sampah gitu loh ya maksudnya itu. jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Boleh juga meletakkan sampah sebentar di lorong kan gitu ya, tidak boleh.
bukankah di luar itu ada tong sampah gitu loh ya maksudnya itu. Sekarang nomor 2, 방에서 담배를 피워도 돼요? Apakah boleh juga menghisap rokok di kamar gitu ya. Terus 안 돼요, tidak boleh. 기숙사내에서는 금연이잖아요. Jadi 잖아요 itu bukankah di dalam asrama itu dilarang merokok kan gitu ya. Bukankah di dalam asrama itu dilarang merokok? Atau seperti yang Anda tahu, di dalam asrama itu kan dilarang merokok, gitu loh ya maksudnya itu. Nomor 3, 기숙사에 친구들을 데리고 와도 돼요? Apakah boleh juga datang dengan mengajak teman-teman ke asrama ya, apakah boleh datang dengan mengajak teman-teman ke asrama? 안 돼요, tidak boleh. 다른 사람들이 불편하잖아요. Jadi 잖아요, bukankah nanti itu orang-orang lain itu akan tidak nyaman gitu ya. Seperti yang Anda tahu kan, nanti itu orang-orang lain itu akan menjadi tidak nyaman gitu loh ya maksudnya. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Agung dan Amina. Jadi Agung ini berkata, Amina si 기숙사 생활이 어때요? Jadi saudara Amina, 기숙사 생활. 생활 itu adalah hidup atau kehidupan ya. Jadi kehidupan asrama atau hidup di asrama itu bagaimana sih gitu. Jadi Agung itu bertanya kepada Amina, 저도 기숙사로 이사하고 싶어요. Jadi saya juga kusip itu ingin ya, saya juga ingin pindah ke asrama. Terus yang Amina ini menjelaskan, 왜요? Amina ini menjawab ya, 왜요? Kenapa? 원룸에서 사는 게 안 좋아요? Apakah hal tinggal, kata salta ini berasal dari kata salta. Salta itu tinggal ya ya. Jadi salta itu artinya adalah tinggal. Jadi kalau sanenke itu adalah hal tinggal atau kita artikan tinggal gitu aja ya. Jadi tinggal di one room. One room itu adalah nama penginapan di Korea ya, nama tempat tinggal di Korea. Jadi apakah hal tinggal di one room atau apakah tinggal di one room itu tidak bagus atau tidak mengenakan gitu loh ya maksudnya tuh. 좋은데, jadi bagus sih ya, ende akan tetapi, bagus atau mengenakan sih atau enak sih, akan tetapi 월세가 비쌌어요. So itu sebab ya, sebab biaya bulanannya itu agak mahal. Jadi bisayo itu mahal. Jadi enak sih, tapi itu sebab aku tuh pindah itu sebab biaya bulanannya itu mahal sekali gitu ya. 그런데 akan tetapi 기숙사는 asrama 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요. Dan maksudnya itu akan tetapi di asrama itu harus tinggal bersama-sama dengan orang lain kan, kamarnya itu ya maksudnya itu ya. Jadi asrama itu apa harus tinggal satu kamar dengan orang lain kan gitu loh ya maksudnya itu. Terus yang Amina menjawab, 아니요, tidak. 우리 기숙사는, jadi asrama kami atau asramaku gitu ya, 방을 혼자 써요. Jadi itu menggunakan kamar sendirian, maksudnya itu satu kamar sendirian. 조리실과 세탁실은, jadi ini adalah ruang mencuci dan dapur ya atau ruang memasak ini 공용 있고요. Itu artinya adalah dipakai bersama. Jadi kamarnya itu tinggal sendirian, tapi ruang memasaknya dan ruang mencucinya itu umum dipakai bersama. 기숙사는 좀 불편하죠? Ya maksudnya itu di asrama itu sedikit tidak nyaman kan? Ya di asrama itu sedikit tidak nyaman kan? Ya 불편하지는 않지만, ya maksudnya itu kata jian itu artinya adalah bukan ya, maksudnya itu kata 불편하다 itu akan artinya tidak nyaman ya. Kalau 불편하지는 않지만 itu artinya adalah bukannya tidak nyaman ya, bukannya tidak nyaman. 지만 akan tetapi 지켜야 되는 규칙이 있어요. Jadi bukannya tidak nyaman, akan tetapi ada suatu peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. 기숙사에서는 di asrama 여러 사람이 함께 생활하잖아요. Jadi di asrama itu bukankah hidup bersama-sama dengan beberapa orang kan gitu ya maksudnya. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya ya walaupun ada di track 183. Ya, selamat mendengarkan. 아미나 씨, 기숙사 생활이 어때요? 저도 기숙사로
이사하고 싶어요. 왜요? 원룸에서 사는 게 안 좋아요? 좋은데 월세가 비싸서요. 그런데 기숙사는 방을 다른 사람과 함께 사용해야 되지요? 아니요. 우리 기숙사는 방을 혼자 써요. 조리실과 세탁실은 공용이고요. 기숙사는 좀 불편하지요? 불편하지는 않지만 지켜야 되는 규칙이 있어요. 기숙사에서는 여러 사람이 함께 생활하잖아요. Kita Pepo, ayo mari coba kita menjawabnya. Ini udah saya tulis artinya ya untuk mempercepat, karena kalau saya tulis nanti lama ya. Saya besarkan ini dikit. Ya, coba yang nomor 1 ya 여러분. Agung si는 왜 기숙사로 이사하고 싶어 해요? Jadi kalau haku 싶어 해요 berarti ini adalah membicarakan pihak ketiga. Jadi ini pembicaraan untuk pihak ketiga. Jadi saudara Agung itu W itu kenapa dia itu ingin pindah ke asrama. Jadi jawabannya itu adalah 원룸의 월세가, jadi biaya bulanannya 원룸. Jadi saya pakai hijau aja ya. Jadi biaya bulanannya 원룸 itu sebab sangat mahal. Terus nomor 2, 아미나 씨는 saudara Amina 다른 사람과 함께 기숙사 방을 사용해요. Jadi saudara Amina apakah menggunakan kamar asrama bersama-sama dengan orang lain gitu ya. 아니요, 아미나 씨는 jadi tidak, saudara Amina 방을 혼자 써요. Itu menggunakan sendirian kamarnya atau menggunakan kamar sendirian. Sekarang kita lanjutkan 주시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분 bersama-sama. Jadi kosakatanya ada 공용 샤워실, ada 깨끗하게, ada 사용해야 되다, ada 여러 사람이 함께 사용하다. Jadi kita masukkan ke dalam kalimatnya, 기숙사에 어떤 시설이 있어요. Jadi di asrama ada fasilitas yang bagaimana, atau di asrama ada fasilitas apa gitu ya. 공용 샤워실이 있어요. Jadi ada ini ya, kamar mandi umum. Jadi ada kamar mandi umum. 공용 샤워실 사용 규칙이 있어요. Apakah ada peraturan penggunaan kamar mandi umum? Jadi ini langsung dimasukkan ya yang ini ya. 네, 깨끗하게 사용해야 돼요. Jadi ya 돼요 harus digunakan secara bersih. Maksudnya itu harus digunakan dengan bersih. 여러 사람이 함께 사용하잖아요. 잖아요 itu bukankah kamar mandinya, maksudnya ya, bukankah digunakan bersamaan beberapa orang, maksudnya itu bukankah kamar mandinya itu digunakan bersama-sama dengan beberapa orang gitu. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya 여러분. Oke, coba ini kita langsung aja. kosakatanya ada 유기실 itu ruang istirahat, kata 새벽에는 itu artinya adalah pada waktu fajar ya, pada waktu subuh. 새벽에는 TV를 보면 안 돼요. Jadi 안 되다 itu tidak boleh jika melihat TV pada subuh ya, pagi-pagi dini hari gitu ya. Terus ada 시끄럽다 itu ada berisik. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya ini. 기숙사에 어떤 시설이 있어요? Apakah di asrama ya, di asrama itu ada fasilitas yang bagaimana, atau di asrama ada fasilitas apa? Jadi ini 공용 샤워실 diganti dengan 유기실. Jadi 유기실이 있어요. Jadi ada 유기실, ruang istirahat. 유기실 사용 규칙이 있어요. Apakah ada peraturan penggunaan ruang istirahat gitu ya. Terus 네, jadi ini dimasukkan. 네, 새벽에는 TV를 보면 안 돼요. Jadi 네, 새벽에는 ya pada subuh atau pada dini hari tidak boleh jika melihat TV. 시끄럽잖아요. 시끄럽잖아요. Bukankah itu akan berisik ya? Bukankah itu sangat berisik? Atau bisa juga diartikan 시끄럽잖아요 itu diartikan seperti yang Anda tahu kan, itu akan menjadi berisik gitu ya.
Sekarang kita lanjutkan yang barem. Barem itu adalah pengucapan ya. Jadi bajim itu adalah konsonan akhir. Jadi kalau ada kata bajimnya atau konsonan akhirnya itu adalah huruf M dan huruf eng ini ya bertemu dengan huruf L, itu nanti dibaca dengan N seperti ini. Contohnya kata simri. Simri ini ya. Simri ini huruf M ketemu dengan huruf L, jadi dibaca simni. Jadi L-nya ini berubah menjadi N ya. Terus ada kata jongri, ini huruf eng bertemu dengan huruf L, jadi dibaca jongni. Terus ada kata emriok, itu dibaca emnyok ya. Emriok dibaca emnyok. Nengriok dibaca nengnyok. Terus ada kata tamnyok, itu dibaca tamriok dibaca tamnyok. Terus ada kata dengruk, itu dibaca dengnyok seperti itu. Itu kalau lodah, kok lodah ya. Itu kalau lidah orang Korea asli seperti itu ya. Oke, kita coba mari dengarkan ya. Ini karena ini penting, coba mari kita dengarkan. 1. 심리 음력 담력 2. 정리 능력 등록. Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata dua ini ya Yarbun. Ada kukne siktang kualian owi, jadi kosakata yang berkaitan dengan kantin perusahaan atau kosakata yang berkaitan dengan kafetaria. Jadi kukne siktang itu kafetaria atau kantin perusahaan ya. Jadi kukne siktang itu adalah kantin perusahaan atau kafetaria. Terus ada basic day, itu adalah tempat makanan. Terus ada kata siksu day, itu adalah tempat minuman. Terus ada kata tuesiku, itu adalah tempat pengambilan alat makan. Jadi area pengambilan alat makan atau tempat pengambilan alat makan ini adalah tuesiku. Terus ada kata sikdanpyo, itu adalah papan menunya. Terus ada kata sikwon, itu adalah kupon makan. Terus ada sikpan, itu adalah peralatan makan. Terus ada tamta, itu meletakkan ke piring atau memasukkan, atau bisa juga diartikan menempatkan ya, tamta. Terus ini kosakata lagi, kata nota itu adalah meletakkan. Jadi nota meletakkan, kata seta itu memakai, kata tusirak itu adalah kotak bekal, kata kiri itu bersama atau antara ya, kata kiri itu antara, kata miri itu lebih dahulu, kata halin tueta itu adalah diskon atau didiskon. Kata kajita itu memiliki atau mempunyai. Terus nauta itu mengeluarkan atau muncul. Jadi nauta itu bisa diartikan mengeluarkan atau muncul. Sekarang kita lanjutkan ke rimel poko. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah munjang kalimatnya. Yang nomor 1 ya Yarbun, gerese pancanel tamayo. Jadi tamta itu artinya adalah memasukkan atau meletakkan ke piring ya. Jadi tamta kalau dirubah ke bentuk yum jadi tamayo. Jadi meletakkan atau memasukkan lauk ke mangkuk. Jadi geret ini bisa diartikan mangkuk, bisa diartikan piring ya. Kalau piring sendiri itu ada kosakatanya ya punya adalah jopsi. Jadi jopsi ini adalah piring. Jopsi. Jadi kalau geret ini bisa diartikan mangkuk, bisa piring. Jadi memasukkan atau meletakkan lauk pauk ke piring. Oke, nomor 2, kalau ada gambar seperti ini di materi kita itu adalah sikpan. Sikpan itu adalah peralatan makan ya, punya tempat untuk menaruh nasi, lauk ini ya. Itu namanya adalah sikpan. Jadi sikpan에는 밥과 국, 반찬을 모두 담을 수 있어요. Jadi di sikpan atau di peralatan makan yang seperti ini al-suit kita bisa memasukkan atau bisa meletakkan semuanya. Jadi bisa meletakkan semua lauk, kuk itu sup ya, kuah dan nasinya. Jadi ini biasanya itu yang sini itu misalnya itu nasi, yang sini itu kuah, terus ini adalah lauk pauknya gitu ya. Terus sekarang yang nomor 3 itu siktanpyo itu adalah papan menu. Ini sudah saya kerjakan ya biar lebih cepat ya. siktanpyo에 있는, jadi siktanpyo에 있는 오늘의 메뉴를 확인했어요. Jadi saya itu sudah mengecek ya menu hari ini yang ada di papan menu. Jadi saya sudah mengecek menu hari ini yang ada di papan menu.
Sekarang nomor 4, 밥을 다 먹은 후에, jadi setelah makan semua nasinya, jadi setelah makan semua nasinya, 식판을 돼지고에 놓으세요. jadi 놓으세요 itu adalah letakkanlah. Jadi letakkanlah, relnya itu di sini, berarti letakkanlah sikpan, peralatan makan itu di 돼지고, di tempat pengembalian peralatan makan itu. Jadi 돼지고 itu adalah tempat pengembalian alat makan. Jadi setelah makan semua nasinya, itu letakkanlah peralatan makan di tempat pengembalian peralatan makan. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Mari kita bahas. Ini bentuknya adalah ao nokta. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata nokta. Nokta itu adalah meletakkan ya artinya ya. Atau duta itu artinya adalah menaruh ya. Perhatikan, kalau duta itu menaruh, kalau nokta itu meletakkan. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata meletakkan, atau belakangnya itu ada kata menaruh ya. Nokta sama nokta sama duta, ini artinya adalah suatu kegiatan itu sudah selesai dan hasilnya itu berlangsung sampai saat ini. Paham ya? Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata menaruh atau belakangnya ada kata meletakkan. Nokta ini itu artinya adalah kegiatan sudah selesai dan hasilnya masih berlangsung. Ya, daripada kalian pusing, kita simpel aja belajarnya. Kita artikan melakukan suatu pekerjaan titik-titik lalu membiarkannya. Jadi melakukan titik-titik lalu membiarkannya. Seperti itu ya. Cara merangkainya itu kalau kata kerja akhirannya itu adalah huruf A sama O, itu ditambah kata A nokta. Contohnya kayak sata itu membeli, akhirnya adalah huruf A. Jadi menjadi sa nokta. Terus ini kata kerja yang akhirannya huruf selain huruf A sama O, maka ditambah kata O nokta. Contohnya kata yolta itu adalah yoro nokta. Seperti itu. Terus kalau kata kerja yang akhirannya itu hata itu menjadi he nokta. Jadi kungbu hata menjadi kungbu he nokta. Seperti itu ya. Contohnya, mari kita bahas contohnya langsung aja. Oke, 밥을 먹은 후에, jadi setelah makan nasi, 식탁을 닦아 놓았어요. jadi 식탁을 닦아 놓았어요. jadi kata 닦아 놓았어요, kalau saya ya belajarnya itu, jadi seolah-olah kata nokta ini kita hilangkan. Jadi ini menjadi 닦았어요, seperti ini ya. Jadi artinya sama seperti 닦았어요. Itu untuk simple belajarnya tuh seperti itu ya, biar kalian tuh tidak pusing. Ya, jadi kalau saya belajarnya seperti itu. Jadi 밥을 먹은 후에, setelah makan nasi, lalu 식탁을 닦았어요 atau 식탁을 닦아 놓았어요. itu anggap aja artinya sama ya, meskipun ada perbedaannya sedikit. Kalau 식탁을 닦았어요 itu telah mengelap meja makan. Kalau 식탁을 닦아 놓았어요 itu telah mengelap meja makan lalu membiarkannya, kan gitu ya. Anggap aja artinya sama ya. Jadi kalau ada kata nokta meletakkan, kalau ada kata kerja di sini ya, ditambah kata meletakkan di sebelahnya ini, kata nokta ini kalian hilangkan saja ya Bun. Jadi kalian fokus dengan kata ini sama belakangnya ini. Jadi yoro no seo diartikan yo seo atau bukalah, seperti itu ya. Terus ini tadi 닦아 놓았어요 itu artinya kita artikan sama dengan 닦았어요. Itu artinya adalah telah mengelap. Jadi kalau 닦았어요 itu telah mengelap. Kalau ini 닦아 놓았어요 itu telah mengelap lalu membiarkannya. Anggap aja artinya sama ya, biar kalian itu tidak oleng, tidak pusing gitu ya. Terus bawahnya 식사 후에는, jadi setelah makan, 창문을 좀 열어 놓으세요. Jadi kita hilangkan kata meletakkannya ini, 창문을 좀 여세요. jadi setelah makan maka bukalah sedikit jendelanya. Atau kalau ini 열어 놓으세요 itu adalah bukalah sedikit jendelanya lalu biarkan begitu saja. Itu loh, ada kata seperti itu. Terus bawahnya 고향에 가려고 비행기표를 예약해 놓았어요. jadi 예약해 놓았어요 itu artinya sama dengan 예약했어요. jadi 고향에 가려고 비행기표를 예약했어요. jadi saya itu telah memesan tiket pesawat ya. Kemudian saya itu akan pergi ke kampung halaman. Kalau ini
고향에 가려고 비행기표를 예약해 놓았어요. Itu artinya adalah saya telah membooking atau telah memesan tiket pesawat, lalu aku itu akan pergi ke kampung halaman dan membiarkannya, gitu ya, maksudnya ada kata dan membiarkannya. Jadi artinya kita artikan sama gitu aja ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya 여러분. Saya 새 집들이 선물은 준비했어요. Jadi apakah hadiah ini 집들이 itu pindahan rumah ya. Apakah hadiah pindahan rumah saudara Jaya sudah dipersiapkan atau sudah mempersiapkannya gitu ya. 네, 유지하고 세제를 사놓았어요. Jadi ya saya itu telah membeli ya, saya itu 사놓았어요 kita artikan seperti 샀어요 ya pun 샀어요 seperti yang saya bilang tadi ya. Ya, saya itu telah membeli deterjen dan yuji. Yuji itu ada tisu, lalu membiarkannya, gitulah artinya itu. Nomor 1, kalau si 작업복은 jadi pakaian kerjanya saudara Carlos 어디에 있어요 itu berada di mana atau ada di mana. 가방 안에 넣어 놓았어요. Jadi 넣어 놓았어요 itu sama seperti 넣었어요. Jadi 넣다 itu memasukkan ya, 넣었어요 itu adalah telah memasukkan. Seperti ini. Jadi 가방 안에 넣어 놓았어요 atau 가방 안에 넣었어요 itu artinya adalah saya telah memasukkannya ke dalam tas ya. Kalau ini 넣어 놓았어요 saya telah memasukkannya ke dalam tas lalu membiarkannya. Nomor 2, 왜 창문을 닫았어요? Jadi 왜 kenapa kok kamu telah menutup pintunya? pakai 먼지가 많아서. Jadi di luar sebab banyak sekali debu. 닫아 놓았어요. Aku telah menutupnya lalu membiarkannya. Nomor 3, 작업장이 아주 깨끗하네요. Jadi 작업장 itu tempat kerjanya itu 아주 itu sangat ya, sangat bersih ya. Jadi tempat kerjanya sangat bersih ya. 오늘 좀 일찍 와서. Jadi hari ini itu sebab ya, sebab hari ini saya itu datang sedikit lebih awal. lalu 청소해 놓았어요. Saya itu telah membersihkannya lalu membiarkannya begitu saja. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya 여러분. Mari kita bahas bersama-sama. 아궁 씨가 국내 식당에 대해 이야기를 해요. Jadi saudara Agung ini bercerita tentang kafetaria perusahaan. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah 것 itu hal ya, bisa juga diartikan kosakata ya, ini karena ini pengganti dari kosakata. Pilihlah kosakata yang benar. 글을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah 글 itu adalah tulisannya, maksudnya disuruh mensempurnakan ini ya. Ya kosakatanya ada 준비하다 itu mempersiapkan, kata 부치다 itu menempelkan, kata 사다 itu membeli, kata 닦다 itu mengelap. Ya mari kita bahas ya Yarbun ya. Ini udah saya tulis biar lebih cepat karena ini pembahasannya panjang ya. 우리 공장 국내 식당은 식원을 미리 사면 할인이 돼요. Jadi 우리 공장 국내 식당은, jadi kita penggal dari sini ya. Jadi kafetaria atau kantin perusahaan pabrik kami atau kafetaria pabrik kami 식원을 미리 사면 jika membeli terlebih dahulu kupon makan 할인이 돼요. Itu akan dikasih diskon gitu ya, atau dikasih potongan harga. Terus 그래서 sehingga 식원을 여러 장 사놓아요. Sehingga saya itu membeli beberapa lembar kupon makan. 식당 아주머니가 식단표를 게시판에 붙여놓아요. Jadi bibi pengelola kantin itu ya menempelkan papan menunya ini di papan pengumuman ya, seperti itu. Terus 식단표를 보면 jika melihat papan menu 무슨 음식이 나온지, jadi makanan apakah yang akan muncul atau makanan apakah yang akan dikeluarkan itu bisa kita ketahui.
Uri Kukne Siktangen, jadi kafetaria kami, 매일 tiap hari masinin emsikwa pancanel jumbie noayo. Itu telah mempersiapkan ya. Jadi kafetaria kami itu mempersiapkan lauk dan makanan atau masakan yang enak setiap hari. 그래서 sehingga 사람들은 orang-orang 국내 식당에서 점심 먹는 것을 좋아해요. Mereka itu suka makan siang di kafetaria. Jadi sehingga orang-orang ini suka makan siang di kafetaria. 밥을 먹은 후에, jadi 밥을 먹은 후에는 setelah makan nasi, 식단을 치우고. jadi kita itu membereskan peralatan makan, kemudian 식탁을 깨끗하게 닦아놓아요. kita itu mengelap secara bersih meja makannya. 그러면 dengan begitu 다른 사람들이 orang-orang lain 기분 좋게 식사할 수 있어요. bisa makan dengan perasaan yang bagus. Maksudnya itu dengan perasaan yang senang. Jadi dengan begitu orang-orang itu bisa makan dengan perasaan yang enak atau perasaan yang bagus. Kita lanjutkan yang Tehwa I, yang percakapan dua ini ya Yarbun. Ini ada percakapan antara Panjangnim, ketua regu, dan Agung. Oke, jadi Panjangnim berkata, 점심 시간인데. Jadi 점심 시간 itu adalah jam makan siang. Ini sudah jam makan siang, inde, jadi bisa diartikan akan tetapi ya. Ini sudah jam makan siang, jadi 밥 먹으러 갈까요? Bagaimana kalau kita pergi untuk makan nasi gitu ya. Jadi ini sudah jam makan siang. Jadi bagaimana kalau kita pergi untuk makan nasi? Lalu yang Agung berkata, Panjangnim, 저는 오늘 도시락을 사놓았어요. jadi Panjangnim, 저는 오늘 도시락을 사왔어요. jadi Pak Ketua Regu, saya hari ini itu telah datang dengan membungkus kotak bekal makanan. Jadi maksudnya itu saya itu membawa makanan dari rumah gitu loh ya maksudnya tuh. Goyang amsiki, jadi makanan kampung halaman. Moko siposoyo, sebab saya itu ingin makan atau sebab saya itu ingin makan makanan kampung halamanku. Kreo, begitukah? Krom, kalau begitu masjid deseo ya selamat makan makanannya. Atau selamat menikmati makanannya. Beneran hari ini uri kiri moko ulkeo. Saya akan datang dengan makan sesama kalian. Maksudnya itu hari ini aku akan datang makan bersama kalian. Gitu ya. Neir은 besok 국내 식당에 삼계탕이 나오니까. jadi besok ini apa di kafetaria perusahaan itu ya. Dikarenakan akan muncul samgitang, maksudnya itu dikarenakan menu makanannya itu adalah samgitang. Kaji mokoyo, besok mari kita makan bersama-sama. 네, 알겠습니다. jadi ya, saya mengerti. 저도 삼계탕 좋아해요. saya pun suka samgitang. 맛있게 드시고 오세요. mari kita datang untuk makan secara enak gitu ya. Mari kita datang untuk makan bersama secara enak. Terus Madu si 점심 먹으러 갈까요? jadi saudara Madu Elkayo, bagaimana kalau kita pergi untuk makan siang? 식원은 사놓았어요? apakah kupon makannya kamu telah membelinya gitu ya? 아니요. 지금 식당에 가서 sekarang aku akan pergi ke kantin, lalu saya tuh ya, aku harus membelinya. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Rebun, lalu kita jawab jawabannya nanti seperti apa. Ya, selamat mendengarkan. 점심시간인데 밥 먹으러 갈까요? 반장님, 저는 오늘 도시락을 싸왔어요. 고향 음식이 먹고 싶어서요. 그래요? 그럼 맛있게 드세요. 오늘은 우리끼리 먹고 올게요. 내일은 구내 식당에 삼계탕이 나오니까 같이 먹어요. 네, 알겠습니다. 저도 삼계탕 좋아해요.
맛있게 드시고 오세요. 마두 씨, 점심 먹으러 갈까요? 식권은 사놓았어요? 아니요. 지금 식당에 가서 사야 돼요. Mari kita lanjutkan Teta Bebayo. Mari coba kita menjawabnya. Oke, ini udah saya kerjakan ya biar lebih cepat ya. 오늘 아궁 씨는 ya saudara Agung hari ini kenapa 국내 식당에서 점심을 안 먹어요? Dia itu tidak makan siang di kafetaria. Jadi jawabannya adalah 도시락을 싸왔거든요. Ya sebab Agung itu kata 거든요 itu sebab ya, sebab dia itu datang dengan membungkus kotak makanan, kotak bekal makanan. Maksudnya itu sebab Agung itu membawa bekal makanan dari rumah, gitu ya. Terus nomor 2, 내일 국내 식당에서, jadi besok 국내 식당에서 di kafetaria perusahaan 무슨 음식을 먹을 수 있어요? Itu al-suit bisa makan makanan apa? Jadi 삼계탕이에요. Jadi bisa makan 삼계탕 atau 삼계탕을 먹을 수 있어요. Bisa makan 삼계탕. Jisituen 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Ini ada bulgogi, itu bulgogi. 만들다 itu membuat, kata 담다 itu meletakkan ke piring atau memasukkan. Jadi kita masukkan ke kalimatnya. 잘 먹겠습니다. Ya, saya akan makan hidangannya. Seperti itu ya. Terus temannya menjawab, 맛있게 드세요. Ya, makanlah secara enak atau selamat menikmati hidangannya. 우리 구내 식당은 음식이 참 맛있어요. Jadi, kafetaria kami, kafetaria kita ya, makanannya itu benar-benar enak gitu ya. 그렇지요? Ya, tentu saja atau memang benar. 오늘은, jadi hari ini, 된장찌개를 준비해 놓았네요. Jadi hari ini itu telah mempersiapkan 된장찌개. Madu si 어디 가요? Jadi saudara Madu akan pergi kemana? Terus ini, 된장찌개가 맛있었어. Sebab 된장찌개nya itu enak gitu ya. Sebab 된장찌개nya enak itu 더 가지러 가요. Aku akan pergi untuk kata 가지다. 가지러 berarti pergi untuk membawanya lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. 속이 시원해요. Jadi 속 itu adalah dalam ya. 시원하다 itu adalah sejuk ya. Dalam, di dalam itu sejuk, maksudnya itu saya merasa lega gitu ya. Jadi di dalam sejuk rasanya, maksudnya itu saya merasa lega. Jadi kita masukkan ke kalimatnya ya pun. 밥은 일은 다 끝났어요. Jadi apakah pekerjaan yang sibuk semuanya itu telah diselesaikan gitu ya. Semuanya itu telah selesai. 네, 다 끝났어요. Ya, semuanya telah selesai. 속이 시원해요. Jadi saya merasa lega. 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama. 사내 공용시설 사용 수칙. Jadi 수칙 itu adalah tata tertib. Sayung itu menggunakan, kata sisol itu fasilitas, kata 공용 itu adalah umum atau publik, kata 사내 itu adalah di dalam perusahaan. Mari kita bahas bersama-sama. 회사에는 유계실이나 구내식당, 재력다력실 등 여러 사람들이 함께 이용하는 변의 시설이 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek. 회사에 berarti di perusahaan, 있습니다 itu ada, 시설 itu fasilitas, 변의 itu adalah kenyamanan, terus ada 이용하다 itu adalah menggunakan, 함께 itu bersama-sama, kata 사람들이 itu orang-orang, kata 여러 itu berbagai orang-orang, terus 재력다력실 itu adalah ruang fitness, terus 구내식당, kafetaria, ina itu atau 유계실 itu ruang istirahat. Mari kita bahas pelan-pelan ya. Jadi seperti itu ya kosakatanya, artinya itu. Lalu kita artikan ya 여러분. 회사에는 jadi di perusahaan itu ada fasilitas kenyamanan yang digunakan bersama-sama oleh berbagai orang-orang atau orang-orang banyak gitu ya, yang berupa ruang fitness, kafetaria, atau ruang istirahat. 이런 시설을 사용할 때는
saat kata 사용하다 menggunakan kata 시설 fasilitas iron yang seperti ini. Jadi saat menggunakan fasilitas yang seperti ini, 다른 사람들에게 불쾌감을 주지 않도록 주의해야 합니다. Ya 합니다 artinya adalah harus. 주의하다 itu adalah memperhatikan. Kita itu harus memperhatikan. turuk itu supaya, jian itu tidak, supaya tidak, juta memberi, ya. 불쾌감 itu adalah rasa tidak mengenakan, ya. Supaya tidak memberikan rasa tidak mengenakan kepada 다른 사람들, itu adalah orang-orang lain. 혼자서 긴 소파를 차지하고 누워있거나 발을 의자나 테이블 위에 올려놓는 일, 에어폰을 끼지 않고 스마트폰으로 방송을 보는 것은, jadi kita penggal dari sini, hal yang melihat siaran melalui smartphone, ya, dengan tidak mengenakan, ya, dengan tidak mengenakan earphone atau handset, ya. Lalu hal yang menaikkan olyon mukta itu menaikkan kaki, ya, bal itu kaki, ke atas meja atau kursi, ataupun kona itu ataupun berbaring dengan menempati sofa yang panjang, kata kin sofa yang panjang secara sendirian, itu 예의에 어긋난 행동입니다. 행동 itu adalah tindakan, 어긋나다 itu adalah yang menyalahi, kata 예의 adalah sopan santun, itu adalah tindakan yang menyalahi sopan santun atau tindakan yang menyalahi etika. 식당 밖에서는, jadi di luar kantin, 냄새가 많이 나는 음식물을 먹지 않도록 하고, jadi lakukanlah supaya, jian itu tidak, 먹다 itu makan, ya, lakukanlah supaya tidak makan makanan dan minuman yang nada, menimbulkan banyak bau, ya. Kemudian 시설을 사용한 후에는, jadi setelah, kata 후에 itu setelah, 사용하다 menggunakan 시설 fasilitas, setelah menggunakan fasilitas, 다른 사람들을 위해 깨끗이 지워놓는 곳이 좋습니다. 곳이 좋습니다, ya, 곳이 좋습니다 itu adalah sebaiknya. Sebaiknya kita itu membereskan 깨끗이 secara bersih, 위에 untuk, ya, 다른 사람들 itu adalah orang-orang yang lainnya. To dan lagi, 사람이 없을 때는, ya, saat, itu saat, 없다 itu tidak ada, 사람 itu orang. 사람이 없을 때는 saat tidak ada orang, 전등이나 냉난방기를 켜두지 말아야 합니다. Jadi saat tidak ada orang, kita itu ya 합니다, harus, ya, jimal itu adalah jangan, ya, harus jangan, kata kyo menyalakan, harus jangan menyalakan pemanas dan pendingin ruangan atau lampu. Kita lanjutkan. 잠깐씩 사용하는 회사 내 시설과 달리 기숙사는 회사 동료들과 늘 함께 지내는 생활 공간입니다. Jadi 잠깐씩 itu sebentar, kata 사용하다 itu menggunakan, kata 회사 내 itu dalam perusahaan, 시설 itu fasilitas, 과 itu dan, kata 달리 itu berbeda. Jadi berbeda dengan fasilitas di dalam perusahaan yang hanya bisa digunakan sebentar. 기숙사는 asrama, ya. 기숙사는 회사 동료들과 늘 함께 지내는 생활 공간입니다. Jadi asrama itu adalah ruangan untuk hidup, ya, yang menjalani waktu bersama-sama selalu dengan rekan kerja perusahaan. Jadi kalau diartikan itu, asrama itu adalah ruangan untuk hidup dan menjalani waktu, ya, bersama-sama dengan rekan-rekan perusahaan. 기숙사에는, jadi di asrama, 개인 공간 이외에도, jadi iwe itu adalah kecuali, ya. Jadi kecuali ruangan yang pribadi pun, ya, kecuali ruangan yang pribadi pun, 세탁실이나 샤워실, 휴게실, 주방 등 공용 시설이 있습니다. Jadi maksudnya itu di asrama selain 공간 ruangan yang pribadi, ya, ada juga fasilitas umum yang berupa jubang itu dapur, terus toilet, lalu kamar mandi atau ruang mencuci. 공용 시설을 사용할 때는, jadi saat
Sayonghata menggunakan sisol fasilitas kungyung itu umum ya, saat menggunakan fasilitas umum. Sayong kyujikal 잘 지키고, kita itu harus jikita mentaati jal dengan baik, kata kyujik peraturan, sayong penggunaan. Jadi kita itu harus mentaati dengan baik peraturan penggunaan. Ko kemudian 항상 지켜나게 사용해야 합니다. Ya 합니다 harus, sayonghata menggunakan, ke secara, cekyolhata bersih, hangsang selalu. Kita harus menggunakan secara bersih selalu. Toan dan lagi, nejen sikanenen ya pada waktu yang larut ya, nejen sikanenen pada waktu yang larut. Televisionina maksuri를 작게 하고, kita itu harus cakeata, itu adalah mengecilkan. Harus mengecilkan, sori suara, mak itu musik, ina atau television TV ya, kita itu harus mengecilkan suara musik atau suara TV ya. Kemudian setaksilina 샤워실 kamar mandi atau setaksil itu adalah ruang mencuci. 사용하지 않은 것이 좋습니다. 것이 좋습니다 sebaiknya ya. Sebaiknya kita itu jian, tidak menggunakannya. 특히 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들과 어울려 살 경우에는 ya. Jadi 특히 itu khususnya, kata 경우에는 itu adalah dalam kasus, kata 어울려 sal itu adalah bergaul ya. Dalam kasus 어울려 살다 itu bergaul dengan saram들 itu orang-orang, kajin yang memiliki 배경 latar belakang, 문화적 itu secara budaya, 다른 yang berbeda, 서로 satu sama lain. Terus 상대방의 문화를 존중하는 태도가 필요합니다. 필요합니다 perlu, 태도 itu sikap, 존중하다 itu menghargai, 문화 budaya, itu adalah milik, 상대방 itu lawan bicara. Jadi perlu sikap yang menghargai budayanya lawan bicara. Wakiniyo, mari coba kita periksa. 기숙사 시설과 교직에 대해 말할 수 있다. Jadi al suit artinya adalah bisa. Malhata berbicara, te tentang, gyujik peraturan, kwa dan sisol fasilitas 기숙사 asrama. Jadi bisa berbicara tentang peraturan dan fasilitas asrama. Terus bawahnya kune 식당이 이용해 대해 말할 수 있다. Kita bisa malhata berbicara tentang iung penggunaan kafetaria. Terus bawahnya 어떤 일을 끝내고 그 결과를 유지할 때 쓰는 표현을 사용할 수 있다. 수it kita bisa menggunakan 표현 ekspresi 쓰는 yang digunakan te saat, kata 끝내고 itu adalah menyelesaikan. Saat menyelesaikan ya, 끝내다 itu menyelesaikan suatu pekerjaan, dan kata 유지하다 itu menjaga hasilnya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang nomor 1 sampai nomor 2 ini. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, kata 퇴식구입니다. Jadi 퇴식구 itu adalah area pengembalian peralatan makan. Berarti yang nomor berapa ya 여러분? Oke, jadi 퇴식구 itu adalah yang nomor 2. Jadi area pengembalian ya peralatan makan itu ya. Jadi ini. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Sekarang yang nomor 2, 그릇에 반찬을 담고 있습니다. 고it itu sedang ya. Kata 담다 itu memasukkan atau meletakkan ya. Meletakkan sesuatu ke piring. Jadi sedang meletakkan atau sedang memasukkan lauk ke piring atau sedang meletakkan lauk ke piring. Jadi jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Sedang meletakkan lauk ini dimasukkan ke piring ini. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah 문장 kalimat yang benar, yang bagiannya bubun bagian ya, yang bagian digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi yang betul itu yang kalimat nomor berapa gitu ya 여러분. Nomor 1, 기차표를 예약해 놓았어요. Jadi 예약해요 itu ini berasal dari kata 예약하다, membooking atau memesan, 예약해요. Terus 예약해요-nya dibuang, 예약해 놓았어요. Berarti betul ya nomor 1 ya. Nomor 2, 구내식당 직원을
sa noasoyo. Ya, bukan sa noasoyo, tapi sa noasoyo. Seperti ini. Artinya itu adalah telah membeli, ya, telah membeli kupon makan kafetaria. Bukan sa noasoyo, tapi sa noasoyo, bukan pakai a. Nomor 3, 식사후에, jadi setelah makan, 창문을 열어 놓았어요. Yang betul itu 열어, ya, bukan 열어, ya. Jadi 열어 놓았어요. 열어 놓았어요. Awalnya kan 열다, membuka, terus 열어요. Jadi yo-nya dibuang, ya, 열어요, yo-nya dibuang, terus ditambah kata 놓았어요. 열어 놓았어요. Itu artinya adalah telah membuka jendela. Setelah makan, telah membuka jendelanya. Nomor 4, 밥을 먹기 전에, jadi 기전에 itu sebelum, ya, sebelum makan nasi. 식탁을 닦아 놓았어요. Bukan tako, tapi 닦아 놓았어요. Yang betul, ya, 닦아요. 닦다, 닦아요. Seperti ini, ya. Terus 닦아, yo-nya dibuang, ditambah kata 놓았어요. 닦아 놓았어요. Artinya adalah telah mengelap 식탁, meja makannya. Jadi jawabannya yang betul itu adalah nomor 1, ya, 여러분, ya. Yang kalimatnya betul, 기차표를 예약해 놓았어요. Artinya adalah telah memesan tiket kereta. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4, ya, 여러분. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke 빈칸. Mari kita bahas, ya, 여러분. Oke. 여러 사람이 함께 생활하는 기숙사에서는, ya, kita penggal dari sini, di asrama yang dihidupi bersama-sama beberapa orang, ya, maksudnya itu di asrama yang dihuni atau ditinggali bersama-sama oleh orang banyak, ya, beberapa orang atau orang banyak, itu aja. 규칙을 잘 점점점점. Terus, jadi ya 합니다 itu harus titik-titik dengan baik peraturan atau tata tertib. 다른 사람에게 피해를 주면 안 됩니다. Jadi tidak boleh jika memberikan pihe, kerugian, kepada orang-orang lainnya. Seperti itu, ya. Kira-kira itu harus apa, ya, dengan baik peraturan. Nomor 1, harus mengirimkan dengan baik peraturan. Jelas bukan. Nomor 2, harus membersihkan dengan baik peraturan. Jelas bukan. Nomor 3, 지켜야 합니다. Harus mentaati dengan baik peraturan. Nomor 4, 사용해야 합니다. Itu adalah harus menggunakan dengan baik peraturan. Jadi yang paling cocok itu adalah yang nomor 3, ya, 여러분, ya. Jadi 기숙사에서 ini, ya, 기숙사에서 ini di asrama, itu berarti di asrama yang dihidupi bersama-sama oleh banyak orang, kita itu harus mentaati dengan baik peraturan. Seperti itu. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5, ya, 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita bahas bersama-sama. 유괴실은 여러 사람이 함께 이용하는 공간이므로. Jadi 유괴실 itu adalah ruang istirahat, ya. Ruang istirahat itu adalah ruangan yang digunakan bersama-sama beberapa orang. Maksudnya itu, ruang istirahat itu adalah ruangan yang digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang. 이므로, maka dari itu, 이어폰을 끼지 않고 스마트폰으로 방송을 보면 안 됩니다. Kita itu 안 됩니다, tidak boleh jika 보다 melihat Bangsung itu siaran, ya, siaran melalui HP, melalui smartphone dengan tidak memasang earphone atau handset, gitu, ya. 그리고 사람이 없을 때는, ya, kemudian 사람이 없을 때는 saat tidak ada orang, 전등과 난방기를 꺼야 합니다. Kita itu, ya 합니다, harus mematikan pendingin dan pemanas ruangan dan juga lampunya. 기숙사에서도 di asrama pun 지켜야 할 규칙이 있습니다. Ada peraturan yang harus ditaati. 늦은 시간에는 di waktu yang larut 방에서 텔레비전을 볼 때, jadi saat kita itu melihat TV di kamar, 소리를 작게 하고, kita itu harus mengecilkan suara
kemudian kata cakehata itu adalah mengecilkan. Sori itu suara. Jadi kalau sori를 cakehata itu adalah mengecilkan suara ko. Kemudian 세탁실과 샤워실은 jadi ini ruang mencuci dan kamar mandi 사용하지 않은 곳이 좋습니다. 곳이 좋습니다 itu adalah sebaiknya jian tidak digunakan. Coba kira-kira yang betul, yang sesuai dengan isi yang kita baca tadi itu yang nomor berapa? Ya, nomor 1, 기숙사 방에서는 jadi di kamar asrama 큰 소리로 텔레비전을 봐도 됩니다. Kita itu boleh juga melihat TV dengan suara yang besar, yaitu nggak sesuai ya, nggak cocok. Kita harus mengecilkan suara, bukan kok kita itu melihat TV dengan suara yang besar. Nomor 2, 기숙사에서는 di asrama 늦은 시간에 di waktu yang larut atau di jam yang larut 세탁실을 사용해야 합니다. Kita itu harus menggunakan mesin, harus menggunakan 세탁실 itu adalah ruang mencuci. Jadi di asrama kita harus menggunakan ruang mencuci itu di waktu yang larut. Itu nomor 2 itu. Padahal di waktu yang larut kita itu tidak boleh menghidupkan mesin cuci. Nomor 2 itu tidak sesuai. Terus nomor 3, 다른 사람을 위해 휴게실에 불은 jadi lampunya ruang istirahat untuk orang lain 항상 꺼두어야 합니다. Kita itu harus selalu menyalakannya. Kata kyo itu menyalakannya, harus selalu menyalakannya. Jelas ini tidak cocok ya, tidak sesuai. Nomor 4, 휴게실에서 smartphone 사용할 때는 saat menggunakan smartphone di ruang istirahat earphone-을 껴야 합니다. Kita itu harus menyalakan earphone ya, atau handset itu. Jadi nomor 4 ini sesuai ya earphone-nya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 아궁 씨는 지금 뭐 하고 있어요? 계단을 청소하고 있어요. Sekarang arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. Agung 씨는 지금 뭐 하고 있어요? Saudara Agung 지금 sekarang sedang melakukan apa? 계단을 청소하고 있어요. Jadi Koit sedang membersihkan 계단, tangga. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, sedang membersihkan tangga. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1, ya, pilihan yang nomor 1, bibimbap을 먹어요. Makan bibimbap. Nomor 2, 12시에 먹어요. Makan pada jam 12시. Berarti itu jam 12. Nomor 3, 마두씨하고 먹어요. Jadi makan bersama dengan saudara Madu. Jadi makan dengan saudara Madu. Nomor 4, 구내식당에서 먹어요. Jadi makan di kafetaria. Coba mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 어디에서 밥을 먹어요? 1. 비빔밥을 먹어요. 2. 12시에 먹어요. 3. 마두씨하고 먹어요. 4. 구내식당에서 먹어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 어디에서 밥을 먹어요? Jadi makan nasi di mana? Jadi makan nasi di mana? Jadi jawaban nomor berapa? Jadi 구내식당에서 먹어요. Jadi makan di kafetaria. 정답은 4번입니다.
Sekarang yang nomor 3, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini, koit itu sedang berbicara tentang apa? Dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 구내 식당의 위치. 위치 itu adalah letak atau lokasi. Lokasinya kafetaria. Nomor 2, 구내 식당의 가격. Jadi harga kafetaria. Maksudnya harga makanan di kafetaria. Nomor 3, 구내 식당의 menu 종류. Jadi jenis menu kafetaria. Nomor 4, 구내 식당의 이용 방법. Jadi cara menggunakan kafetaria. Oke, coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 구내 식당에서 밥을 먹으려고 하는데 현금으로 계산하면 돼요? 아니요. 먼저 식권을 산 다음에 식당 직원한테 식권을 줘야 돼요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 구내 식당에서 밥을 먹으려고 하는데. Jadi aku tuh berniat untuk makan nasi di kantin kafetaria. Akan tetapi, 현금으로 계산하면 돼요. Apakah boleh jika membayarnya dengan menggunakan uang cash gitu ya? 아니요, tidak. 먼저 식권을 산 다음에. Jadi 먼저, pertama-tama atau terlebih dahulu setelah kamu saat itu membeli ya. Membeli kupon makan ya. Terus 식당 직원한테 식권을 줘야 합니다. Atau 줘야 돼요. Itu artinya adalah harus ya. Kamu itu harus memberikannya ke sikwan. Kamu itu harus memberikan kuponnya itu kepada pegawai kantin. Seperti itu ya. Berarti itu jawabannya nomor berapa ya, Bun? Dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang 구내 식당의 이용 방법. Jadi cara penggunaan 구내 식당. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan, sebagai kata yang berhubungan, gitu ya. Nomor 1, 앞으로는 조심할게요. Jadi kedepannya saya akan berhati-hati. Nomor 2, 세탁기가 많이 있네요. Jadi mesin cucinya itu banyak ada. Jadi banyak ada ya maksudnya. Jadi 세탁기가 많이 있네요. Jadi mesin cucinya itu ada banyak ya, gitu loh maksudnya itu. Nomor 2, 무료로 할 수 있어서 좋아요. So itu sebab ya, sebab bisa menggunakannya secara gratis maka sangatlah bagus. Nomor 4, 빨래가 정말 깨끗하게 됐어요. Jadi cuciannya itu sungguh menjadi bersih ya. Cuciannya itu sungguh menjadi bersih. Coba mari kita dengarkan listeningnya yang nomor 4 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이렇게 늦은 시간에는 세탁실을 이용하면 안 돼요. 1. 앞으로는 조심할게요. 2. 세탁기가 많이 있네요. 3. 무료로 할 수 있어서 좋아요. 4. 빨래가 정말 깨끗하게 됐어요. Ya, artinya yang nomor 4 ya, arti listeningnya yang nomor 4. 이렇게 늦은 시간에는 ya, di waktu yang larut seperti ini, 세탁실을 이용하면 안 돼요. Tidak boleh jika kamu menggunakan ruang mencuci. Jadi di waktu yang larut seperti ini tidak boleh jika kamu menggunakan ruang mencuci atau ruang cuci pakaian. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 앞으로는 조심할게요. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati. Oke, 정답은 1번입니다.
Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu yang apa? Yang nomor berapa? Nomor 1, 여자와 남자는 jadi laki-laki dan perempuan 조리실에 있습니다. Itu berada di ruang memasak atau di dapur ruang memasak. Nomor 2, 남자는 휴게실에서 요리를 했습니다. Jadi laki-laki ini telah memasak di ruang istirahat. Nomor 3, 휴게실에서 음식을 먹으면 안 됩니다. Jadi tidak boleh jika makan makanan di ruang istirahat. Nomor 4, 9시 이후에도 jadi pada setelah jam 9 pun 조리실을 이용할 수 있습니다. Kita bisa menggunakan 조리실, itu adalah ruang memasak. Coba nomor 5 mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (5번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 유스프 씨, 여기서 요리하면 안 돼요. 휴게실에서 요리하면 안 되는지 몰랐어요. 요리는 조리실에서 해야 돼요. 9시까지 이용할 수 있어요. 요리한 음식을 휴게실에서 먹는 건 괜찮아요. 아, 그래요? 알려주셔서 감사합니다. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. Yusuf si, 여기서 요리하면 안 돼요. Jadi yang wanita bilang seperti itu ya. Saudara Yusuf, tidak boleh jika kamu memasak di sini. Seperti itu. Terus yang laki-laki menjawab, 휴게실에서 요리하면 안 되는지 몰랐어요. Aku itu tidak tahu ya kalau tidak boleh jika memasak di ruang istirahat. Yang laki-laki bilang seperti itu. Terus yang wanita menjawab lagi, 요리는 조리실에서 해야 돼요. Jadi memasak itu harus dilakukan di ruang memasak atau di tempat dapur memasak itu ya. 9시까지 이용할 수 있어요. Itu bisa digunakan sampai jam 9. Terus 요리하는 음식을 휴게실에서 먹는 건 괜찮아요. Akan tetap ini ya. Tapi tidak masalah atau tidak apa-apa jika makan di ruang istirahat itu makanan yang telah dimasak. Maksudnya itu, tapi tidak apa-apa jika makan makanan yang telah dimasak itu di ruang istirahat. Itu nggak apa-apa. Jadi intinya itu makan di ruang istirahat itu nggak apa-apa ya. 그래요. Begitukah? 알려주셔서 감사합니다. Terima kasih karena telah memberitahuku. Ya kira-kira jawabannya yang nomor 5 itu nomor berapa ya pun ya? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 2 ya 여러분. 남자는 휴게실에서 요리를 했습니다. Laki-laki ini itu telah memasak di ruang istirahat. Seperti itu. Oke ya 여러분 ya, kita sudah sampai di bab 32. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas di bab 33. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.